Saudara, pemerintah Indonesia menargetkan vaksin virus corona bisa diproduksi massal di tahun 2021 mendatang. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut saat ini ada beberapa pihak yang tengah bekerja sama untuk mengembangkan vaksin COVID-19. Salah satunya Sinovac yang diproduksi dari Tiongkok. Jika sudah bisa diproduksi massal, vaksin akan didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan prioritas 8 provinsi. Bahwa vaksin mudah-mudahan dalam bulan Desember atau Januari kita sudah bisa bekerja sama dengan Pak Erik namanya? Sinovac. Tadi Bapak Presiden memimpin secara langsung menerima tim delegasi Indonesia yang menangani itu, Bapak BP POM, Kepala Badan POM, kemudian tim peneliti dari Universitas Padjadjaran dan juga dari Bio Farma. Artinya kita dipercaya sebagai salah satu negara untuk mengembangkan vaksin Sinovac ini. Dan mudah-mudahan kalau ini bisa ditemukan dan di-approval pada bulan Desember atau Januari, kita akan memproduksi secara besar-besaran dan nanti vaksin ini kita akan distribusikan ke seluruh provinsi, termasuk prioritas 8 provinsi yang utama. Terkait penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, Erick Thohir mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Hal ini tak terlepas dari upaya pemerintah yang tengah mempersiapkan ketersediaan vaksin yang diperkirakan baru bisa dipenuhi tahun 2021. Kerja keras kami tidak ada artinya kalau masyarakat tidak membantu. Karena kita ketahui bahwa vaksin baru bisa beredar itu kan di awal tahun depan. Jadi dari sekarang sampai awal tahun depan penting sekali disiplin yang ada di masyarakat. Yaitu yang selama ini sudah disampaikan Menteri Kesehatan sejak awal, yaitu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Jangan juga masyarakat berasumsi ketika ada suasana yang sekarang positif, apakah itu vaksin, apakah itu penyembuhan meningkat, sudah waktunya kita hidup seperti normal yang dulu, bukan. Karena disiplin protokol COVID-19 harus dijalankan. Dan bantu kami semua yang mengerjakan mati-matian demi masyarakat sesuai arahan dengan Bapak Presiden. Nah, vaksin ini kita pastikan akan ada, tapi saya mohon masyarakat juga berdisiplin supaya tadi kita bisa terus mengantisipasi. 19 Juli lalu, sebanyak 2.400 sampel calon vaksin dari perusahaan asal Tiongkok, China Sinovac Biotech tiba di Indonesia. Vaksin akan menjalani uji coba fase ketiga, yaitu disuntikan pada tubuh manusia. Uji coba akan dilakukan mulai Agustus mendatang. Menristek Bambang Brojonegoro menyebut, selain vaksin Sinovac dari Tiongkok, di tanah air para peneliti lembaga Eijkman juga tengah mengembangkan vaksin COVID-19 yang diberi nama vaksin merah putih. Masing-masing vaksin menggunakan bibit virus lokal. Lantaran jumlah penduduk yang besar, maka perlu didatangkan vaksin dari luar negeri untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Jadi paling tidak separuh dari kemampuan produksi nantinya harus berasal dari vaksin yang dikembangkan oleh Indonesia sendiri. Nah, mengenai unsur keselamatan, tentunya ini akan menjadi perhatian utama. Makanya dilakukan uji yang bertingkat-tingkat, dari uji di animal, kemudian masuk praklinis dan uji klinis, dan tentunya yang Indonesia kita berupaya mengembangkan vaksin itu dengan menggunakan isolat virus yang memang bertransmisi di Indonesia. Sedangkan yang dikembangkan di luar seperti Sinovac, ya otomatis menggunakan isolat virus yang beredar di negara pembuatnya. Kedatangan ribuan kandidat vaksin ini diharapkan mempercepat peluang produksi vaksin COVID-19 di tanah air. Langkah pertama, uji klinis tahap 3 dan dilakukan selama 6 bulan. Sebagai salah satu lab yang ditunjuk untuk uji klinis, PT Bio Farma menyebutkan siap membuat 250 juta dosis per tahun. Menurut rencana, uji klinis vaksin COVID-19 ini ditargetkan selesai pada Januari 2021. Sesuai dengan arahan Pak Presiden barusan, kami dari Bio Farma mendapat tugas untuk memastikan kapasitas produksi vaksin ini bisa dikelola dengan baik.
Sampai saat ini kami sudah menyiapkan 100 juta dosis per tahun siap, dan kita akan expand menuju 250 juta dosis per tahun. Tapi untuk tahap pertama, sesuai dengan target penyelesaian uji klinis Januari, pada saat selesai uji klinis dan izin edarnya keluar, kami sudah mentargetkan untuk bisa selesai sekitar 40 juta dosis per tahun. Terima kasih. Untuk uji klinis di Kota Bandung, Koordinator Uji Klinis Vaksin COVID-19, Kusnadi Rusmil mengatakan ada 1.620 sukarelawan yang sudah disiapkan. Nantinya, peneliti akan menjaring dulu siapa saja sukarelawan yang layak untuk mengikuti uji klinis. Sangat mendukung uji klinis vaksin ini dengan sangat membantu apapun kebutuhannya, sehingga kami sangat optimis. Kami rencanakan uji klinis ini selesai bulan Januari, ya, dengan jumlah sampel yang ikut uji klinis ini ada 1.620. Nah, setelah itu selanjutnya akan dilakukan tindakan-tindakan penyuntikan yang akan dilakukan oleh Departemen Kesehatan. Tak hanya di Indonesia, uji klinis vaksin COVID-19 juga dilakukan di 2 negara, yaitu Bangladesh dan Brasil. Di Bangladesh, vaksin akan diberikan kepada 2.100 sukarelawan yang akan mengikuti uji klinis. Sementara di Brasil, 9.000 sukarelawan didaftarkan dalam uji klinis vaksin COVID-19. Uji klinis akan dilakukan di 12 lokasi, ibu kota negara Brasil dan beberapa negara bagian. Vaksin Sinovac sendiri telah diuji klinis dalam 2 tahap di Tiongkok. Tahap pertama, peneliti melakukan uji klinis terhadap 143 sukarelawan. Sementara tahap kedua, 600 orang dewasa mengikuti uji klinis. Sebagai regulator, BPOM juga akan mendampingi proses uji klinis hingga vaksin bisa diberikan izin siap edar. Adalah tahap yang paling penting dan sudah tahap lanjut, artinya sudah hampir kita sampai pada menemukan dan memproduksi vaksin tersebut, ya, karena ada preklinik, sudah dilewati phase 1, phase 2 sudah dilewati, sekarang phase 3. Tadi sudah disampaikan oleh peneliti untuk uji klinik ini. Tentu saja Badan POM menjamin protokol dari uji klinik ini adalah valid, ya. Kemudian juga nanti kami akan mendampingi proses uji klinik ini sehingga nanti ada percepatan pada saat pemberian izinnya. Tak hanya aspek keamanan, vaksin perlu diperhatikan betul. Penggunaan dan harga jual harus dirumuskan agar mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV.